Halo teman-teman, kali ini saya ingin membahas tentang gambaran bagaimana sebuah perilaku itu dipengaruhi oleh beberapa level logical atau yang disebut dengan neurological levels. Pokoknya sebuah gambaran aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku seseorang. Vigorous Learning Center. Kita simak aja ke sini ya. Kita lihat layarnya. Oke. Oke. Kita lihat layarnya di sini. Saya ingin menggambarkan dengan ini tuh udah direkam ya. Oke, kita lihat ya. Ini yang saya maksud neurological levels itu ya. Kemarin kita sudah mempunyai gambaran bagi yang sudah pernah melihat video pada beberapa waktu yang lalu, mempunyai gambaran bagaimana saya ini dulu. Iya. Mana nih? Bentar ya. Wah, kalangan ya. Oke. Masih kehalangan. Sini aja dah. Saya pindah di situ. Oke. Perilaku nih. Setiap orang, baik yang positif ya, ataupun yang negatif, perilaku yang baik ataupun yang tidak baik, itu dipengaruhi oleh banyak aspek, banyak dimensi. Ada dari lingkungan, ada dari ada dari kemampuan seseorang itu, ada dari keyakinan yang dia anut, ada dari citra dirinya atau identitas dia, gitu. Dan nanti kalau sudah mentok, dia akan menyadari sebuah kekuatan di luar dirinya, yaitu kekuatan spiritual. Jadi lingkungan ini boleh jadi di luar kendalinya. Seseorang mungkin secara langsung dia mengendalikan ini, mengelola perilakunya, memperbaiki perilakunya, memperbaiki kemampuannya, memperbaiki keyakinannya, dan juga memperbaiki identitasnya. Tapi dia bisa saja berusaha untuk memperbaiki lingkungannya, tapi kan ada faktor lain di luar dia ya. Oke. Dan ketika seseorang itu ingin melakukan sebuah perubahan, tetapi kemudian perubahan yang diinginkan tidak terjadi karena ada kekuatan lain, ini kekuatan spiritual ini, kekuatan di luar dirinya ya. Ini kekuatan di luar dirinya. Oke. Kita kemarin ambil contoh begini. Perilakunya adalah tidak suka, misalnya seorang anak yang tidak suka pelajaran matematik, tidak suka belajar matematik ya. Ini negatif ya perilakunya ya. Tidak suka matematik. Gitu ya. Dia tidak suka ini. Dia tidak suka ya. Oke, tidak suka matematik nih. Tidak suka apa ya? Tidak suka. Gitu saya singkat lah ya. Misalnya namanya siapa ya?
Tama misalnya ya. Namanya Tama tidak suka matematika. Dia misalnya sekarang tuh tidak suka tuh umur berapa itu? Kelas 2 SD, dia tidak suka matematika. Nah, perilaku tidak suka itu kan perilaku yang negatif. Dia harus diperbaiki. Perilakunya harus diperbaiki. Dari tidak suka menjadi suka. Itu kan minimalnya netral. Karena tidak suka sendiri bisa bermacam-macam gradasinya. Dari yang biasa aja tidak sukanya sampai yang benar-benar tidak suka, benar-benar merasa trauma dengan matematika ya, atau merasa shock, merasa fobia matematik. Jadi level tidak suka pun macam-macam. Ada yang biasa aja tidak sukanya, ada yang benar-benar tidak sukanya itu sampai merasa seperti situasi traumatik. Nah, intinya gini, gambaran besarnya. Perilaku negatif ini yang ingin kita perbaiki kan? Nah, perilaku. Sementara dia dipengaruhi juga oleh lingkungannya. Maka lingkungan pun harus diperbaiki. Kita cari penyebab lingkungan itu, apa yang membuat dia tidak suka matematik. Apakah ada penyebabnya dari lingkungan? Kita cari, kalau ada, setelah diidentifikasi ada, maka harus perbaiki lingkungannya. Maka salah satu teknik untuk melakukan perbaikan perilaku yang disebabkan oleh lingkungan, salah satu tekniknya adalah dengan melakukan modifikasi lingkungan. Oke, melakukan modifikasi lingkungan. Nah, kemudian dia tidak suka matematik itu, Tama itu kenapa? Lihat kemampuannya. Kemampuan matematikanya apakah positif, bagus, ya? Ataukah kurang? Nah, biasanya kalau dia itu negatif terhadap matematika, maka kemampuannya juga kurang. Ya, kemampuannya kurang. Atau malah logikanya gini, dia kemampuan matematiknya kurang sehingga tidak suka matematika. Gitu, tidak suka. Nah, kalau penyebabnya adalah kemampuan yang dia miliki itu kurang, ya berarti harus diperbaiki adalah kemampuannya. Harus banyak latihan lagi, harus belajar dengan cara yang lebih tepat, teknik yang lebih cocok buat dia, gitu kan. Nah, kemudian keyakinannya sendiri ya, keyakinannya sendiri. Apakah dia percaya dia itu bisa belajar matematika? Bisa sebenarnya, dia yakin dia bisa kalau belajar. Nah, kalau dia tidak punya keyakinan itu, berarti dia negatif keyakinannya. Itu keyakinannya harus diperbaiki juga, gitu ya. Keyakinannya diperbaiki juga. Nah, masalahnya yang lebih parah lagi kalau pada level identitas dia sudah menganggap saya anak yang tidak mampu belajar matematika. Jadi dia memandang siapa dirinya? Dirinya adalah anak yang tidak mampu belajar matematika. Nah, ini bahaya juga. Dia harus memperbaiki identitasnya itu. Nah, kalau kita sudah mengidentifikasi apakah masalahnya dari lingkungan, apakah dari kemampuan yang negatifnya, ataukah keyakinan negatif ada, atau ada identitas negatif, baru kita akan tentukan teknik apa yang digunakan. Kalau masalahnya dari lingkungan, teknik apa yang bisa digunakan untuk memperbaiki lingkungan itu. Kalau dari kemampuannya, perbaikannya seperti apa, teknik apa yang digunakan. Untuk merubah keyakinan, tekniknya juga seperti apa. Begitupun dengan kalau identitasnya yang negatif. Nah, ini sebuah gambaran bahwa perilaku itu negatif, itu harus dicari dulu penyebabnya. Apakah lingkungan dari kemampuannya, apakah ada keyakinan yang salah, atau yang lebih parah lagi identitas dia. Kalau dia sudah mempunyai identitas negatif, bahwa dia adalah anak yang tidak suka matematika, bahwa anak
dia adalah anak yang tidak mampu belajar matematika, itu akan mempengaruhi keyakinannya, pasti negatif. Dan kalau keyakinannya negatif ya, beliefnya negatif, ya kemampuannya juga pasti negatif, skillnya pasti negatif, kapasitasnya pasti berkurang, kemampuannya pasti kurang. Nah, kalau orang dituntut oleh lingkungan untuk nilai matematikanya bagus, sementara dia menyadari bahwa dia punya kemampuan yang kurang, bahwa dia yakin dia itu nggak bisa, bahwa dia itu memang orang yang tidak cocok, ya sudah, dia akan berusaha menghindari matematika. Kalau sebisa mungkin ya sekolah itu tanpa ada matematik lah ya, tanpa ada matematik. Nah ini ya, ini. Jadi kalau kita sudah tahu penyebabnya, terapi apa, treatment apa, perlakuan apa yang akan kita berikan kepada siswa atau anak kita, baru kita rumuskan setelah kita mengetahui penyebabnya. Nah, oke. Jadi inilah sebuah gambaran bagaimana kita mengatasi anak yang tidak suka matematika atau tidak suka mata pelajaran tertentu, atau dia memiliki perilaku negatif tertentu. Itu ada penyebabnya. Kalau dalam kasus matematika pasti ada sebuah kejadian yang membuat dia menyimpulkan dia itu nggak mampu, yang dia membuat dia yakin kalau dia itu tidak mampu. Pasti ada kejadian-kejadian, serangkaian kejadian yang dia alami sehingga dia mengambil kesimpulan seperti itu. Ada hal-hal yang tidak enak, pengalaman-pengalaman yang kurang mengenakan, sehingga kalau itu terjadi, pengalaman-pengalaman yang kurang mengenakan dalam belajar matematik, emosi negatif yang munculnya, dia mungkin akan trauma belajar matematika ya, atau dia akan fobia matematik. Ya pengalamannya beda-beda. Mungkin saja dia pernah disiksa oleh orang tuanya waktu kecil karena tidak suka matematik. Mungkin saja dia pernah digampar oleh orang tuanya atau malah dimarahin oleh gurunya, dipermalukan. Nah, itu faktor dari lingkungan ya. Maka harus dimodifikasi lingkungannya. Nah, jadi kalau lingkungannya negatif ya harus diperbaiki. Gimana caranya? Oke, tapi kali ini hanya sebuah gambaran bahwa untuk memperbaiki sebuah perilaku yang negatif, ya, untuk memperbaiki sebuah perilaku yang negatif diperlukan analisis dulu, ya, identifikasi dulu, mencari dulu penyebabnya, baru kita tentukan treatmentnya seperti apa. Oke, mudah-mudahan itu punya gambaran bagaimana cara mengatasi anak yang tidak suka matematik. Langkah pertama adalah mencari dulu penyebabnya. Oke, kali ini itu dulu yang kita bahas. Mungkin kita akan jumpa lagi di waktu yang akan datang. Bye.